Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NIM 2010-95144. Pada kali ini saya dari kelompok 20 akan menjelaskan modul 3 percobaan 1 kondisi 15, di mana kita di sini akan mengganti push buttonnya menjadi switch SPDT. Nah, di sini kita hubungkan kaki TX-nya ke kaki TX dari master ke slave, kaki pin RX dari slave, terus dari RX master ke TX slave. Kemudian kaki pin 12 dari slave kita hubungkan ke LED, sedangkan untuk hubungkan switch-nya kita hubungkan ke pin 2. Nah, di sini untuk normally open-nya, normally close-nya nanti kita hubungkan di sini ada ke DC generator. Baiklah, setelah kita menghubungkan itu, kita akan terlebih dahulu membuat listing programnya. Nah, untuk listing program di sini kita akan mendefinisikan terlebih dahulu pin 2 untuk SPDT, define SPDT-ku 2. Kemudian kita men-setup semua kode di dalam fungsi ini dieksekusi sekali. Nah, selanjutnya kita membuat pin mode di mana SPDT-ku, input pull up, di mana berfungsi untuk mendeklarasikan dari SPDT tadi sebagai input pull up, di mana maksud input pull up ini jika SPDT-nya kita ke bawahkan atau ini kalau misalnya di button tidak ditekan maka dia akan berlogika 1, sedangkan ditekan dia akan berlogika 0. Nah, selanjutnya ada set baud, kita atur kecepatan serial begin-nya untuk mengatur kecepatan pengiriman data melalui port serialnya sebesar 9600. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi void loop, di mana semua fungsi void loop dalam kodenya ini akan dieksekusi berulang. Kemudian kita menggunakan variabel nilai dengan tipe data integer untuk membaca input digital dari SPDT-ku, di mana ini nanti kalau misalnya di normally close atau ditekan misalnya button. Nah, kemudian jika misalnya nilainya itu sama dengan 0, ditekan kan nilainya 0, maka serial print akan bernilai 1. Jika tidak, dia akan bernilai 2. Kemudian kita delay 250 milisecond sebelum perulangan selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat listing program dari master, selanjutnya kita akan masuk ke listing program dari slave, di mana kita di sini akan mendefinisikan pin 12 untuk LED dengan nama LED-ku 12. Selanjutnya kita menggunakan fungsi void setup untuk mengeksekusi semua kode dalam fungsi ini dieksekusi sekali. Kemudian kita mendeklarasikan LED tadi sebagai output dan kita mengatur kecepatan pengiriman data melalui port serialnya sebesar 9600 bps. Nah, selanjutnya kita menggunakan juga fungsi void loop, di mana semua fungsi di dalam semua program di dalam fungsi ini akan dieksekusi berulang. Nah, di sini ada serial available. Nah, mana serial available ini berguna untuk menghasilkan jumlah byte yang di port sel yang belum terbaca. Di mana lalu ada variabel data dengan tipe integer serial read. Jika data yang terbaca adalah 1, yakni saat button pada master, maka LED akan berlogika high. Jika data yang dikirimkan dari master tadi berlogika 1, maka LED menampilkan menyala. Jika tidak, LED akan mati. Nah, selanjutnya dua program tadi kita compile, kemudian kita salin kode hacknya, yang ini untuk slave, yang ini untuk masternya. Kemudian ketika sudah kita salin, kita lanjut di sini kita paste programnya di dalam masing-masing dua ini. Kemudian setelah kita paste, kita running, dan kita dapat lihat di sini ketika pin 2-nya kita tekan berlogika 0, dia tadi kan sesuai dengan yang tadi
maka serial pin-nya akan bernilai 1, di mana data ini akan dikirimkan ke port serial.